مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul mubarak, wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insyaallah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur Allah telah memancarkan kembali nikmat iman ke dalam dada kita masing-masing, sehingga nikmat iman telah menuntun kita kembali, memotivasi kita untuk sampai di tempat yang agung ini dalam rangka melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kita bersyukur malam ini Allah masih memilih kita yang hadir di tempat ini untuk datang di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama untuk melaksanakan salat sunnah tarawih secara berjamaah. Insyaallah sebentar lagi. Judul yang direkomendasikan oleh panitia kepada saya adalah indahnya berbagi di bulan mulia. Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya Mukhtasar al-Qulub mengatakan, jika engkau sibuk menjalankan ibadah-ibadah ritualmu dan engkau bangga dengan itu, maka sesungguhnya engkau telah mencintai dirimu sendiri. Karena ibadah ritual itu adalah untukmu. Akan tetapi, jika engkau menebarkan kebaikan kepada sesamamu dan berkorban untuk orang lain, maka pada hakikatnya engkau telah mencintai Allah dan mencintai dirimu. Dan ketika itulah Allah mulai akan menurunkan rahmat, karunia, kasih sayang dan keberkahannya yang akan selalu mengiringi langkah-langkahmu, ayunan-ayunan langkahmu di dalam menjalani kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 134, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan sebahagian hartanya di jalan Allah, baik pada saat dia dalam keadaan lapar maupun
ketika dia dalam keadaan sempit menahan nafsu amarahnya dan memberikan maaf kepada sesamanya, maka Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang selalu menebar kebaikan dengan ikhlas dan tulus. Ayat ini memberikan informasi kepada kita sekalian, Bapak Ibu, bahwa ternyata orang-orang yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan seberapa banyak orang yang mengenal kita, seberapa tinggi kedudukan kita, seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi yang dicintai Allah adalah seberapa mampu kita mengubah keadaan, kesedihan, tangis, kepiluan, kesulitan saudara-saudara kita menjadi tangis kebahagiaan. Seberapa orang yang dapat kita bahagiakan, ternyata itu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu kisah yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Sadat Al-Jufri. Mungkin banyak yang sudah mendengar kisah ini tentang bagaimana indahnya, bagaimana mulianya orang-orang yang berbagi kepada sesama, yang bersedekah, berbuat baik kepada sesama. Beliau mengatakan, ada orang buta yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Di tangan kanannya memegang tongkat dan di tangan kirinya memegang lampu lentera. Orang-orang menegurnya, "Wahai buta, apa yang engkau lakukan itu? Apakah engkau mengetahui bahwa dirimu buta? Apa gunanya lampu itu berlalu? Letakkan saja, simpan saja. Tidak ada manfaatnya sama sekali." Orang buta itu menjawab, "Saya ingin berbagi. Siapa tahu ada orang-orang di sekeliling saya yang membutuhkan penerangan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah agar orang-orang tahu keberadaan saya di tengah jalan dan saya terhindar dari tabrakan mereka." Bapak Ibu yang mulia, orang buta yang sama sekali tidak pernah menyaksikan indahnya alam di sekitarnya, tidak pernah sama sekali melihat bagaimana luasnya bumi tempat dia berpijak, tetapi hatinya merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana mulianya orang berbagi, bersedekah kepada sesama, walaupun hanya dengan secercah cahaya, secercah penerangan. Itu sebabnya orang-orang sufi mengatakan, memang hakikat cahaya itu bukan pada lampu lentera. Hakikat cahaya itu bukan pada bintang atau rembulan. Hakikat cahaya itu bahkan bukan pada matahari. Tapi hakikat cahaya itu ada pada matahari. Itulah sebabnya salah satu tujuan dihadirkannya Nabi kita Muhammad SAW ke dunia adalah untuk merawat hati manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, in ahsantum anfusikum, kata Allah, barang siapa yang berbuat baik, menebar kebaikan kepada sesamanya, maka pada hakikatnya dia kebaikan itu untuk
Bisa juga diartikan begini ayat ini. Barang siapa yang selalu dapat memberikan cahaya kepada sesamanya, maka pada hakikatnya dia telah menerangi jalan hidupnya sendiri. Bapak Ibu yang mulia, di surah Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman, Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu ad'afan katsiratan wallahu yuqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan memberikan balasan dengan berlipat ganda. Allah yang menurunkan, melapangkan rezeki kepada hamba-Nya, dan Allah yang menahan rezeki tersebut. Dan ingat kata Allah, hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Apa artinya ini? Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita berbuat baik, berkorban, bersedekah kepada sesama, Allah menganggap itu adalah pinjamannya, dan pasti akan dia bayar dengan berlipat-lipat ganda. Itu janji Allah, dan Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Jangan kita jauh-jauh, orang-orang di sekitar kita saja. Mari kita lihat, kita akan bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang selalu berbuat baik kepada sesamanya, rezekinya itu mengalir terus. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, memang kita tidak akan menemukan kebaikan di semua tempat, tapi kita bisa menebar kebaikan di tempat di mana saja kita mau. Itu sebabnya jangan pernah kita letih, jangan pernah kita jenuh untuk menebar kebaikan kepada sesama kita. Karena jika kebaikan kita itu, pengorbanan kita itu sampai kepada orang yang baik, maka memang dia pantas untuk menerima kebaikan kita. Akan tetapi, jika kebaikan itu sampai kepada orang yang buruk, maka engkaulah orang baik itu. Memang manusia kadang-kadang cepat melupakan jasa atau kebaikan yang kita berikan, tapi jangan lupa, Allah akan selalu mengingat. Bahkan Allah akan mencatat lewat malaikatnya apa yang telah kita perbuat kepada hamba-hambanya yang lain. Karena ada orang biasa mengatakan, salah kasih kan, saya tidak tahu kalau orang jahat itu yang saya kasih sedekah. Saya akan menyesal. Jangan menyesal. Allah sudah mencatat lewat malaikatnya apa yang Bapak Ibu lakukan, dan insya Allah Allah tetap akan membalasnya berlipat ganda. Lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita memberi, kita bersedekah, berbagi sehingga berlipat-lipat ganda pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita belajar pada Al-Ustaz Syekh Imam Tantowi. Suatu ketika Imam Tantowi duduk-duduk di teras rumahnya. Tiba-tiba anak gadisnya yang baru beranjak remaja lewat di sampingnya, membawa satu piring nasi. Imam Tantowi bertanya, enak, mau bawa kemana itu nasi? Mau bawa ke posatpan penjaga kompleks saya. Sini dulu sini. Kembali ke dapur,
plastik ini dengan piring kaca atau piring batu. Gelas air minum ini ganti juga dengan gelas kaca. Tata dengan baik nasi, lauk, ayam, telur, tempe, tahu yang ada di atas nasi itu sehingga kelihatan indah menarik dipandang mata. Sertakan yang garpu dan antar ke kantor satpam dengan menggunakan baki. Dia laksanakan, anaknya laksanakan syarat ayatnya, kemudian diantarkan itu nasi. Setelah dia kembali, dia penasaran, dia cari ayahnya. Ayah, mengapa engkau memerintahkan saya melakukan seperti tadi? Harus ganti ini, harus ditata dengan rapi. Nah, kata Imam Tantowi, nasi itu adalah sedekah materi. Nasi itu adalah materi dan perut itu adalah materi. Tapi ketika engkau mengatur dengan baik nasi, sendok, lauk yang ada di atasnya, kau sertakan garpu dan kau ganti gelasmu dengan gelas kaca, kau angkat ke sana dengan pakai baki, itu adalah sedekah hati, itu adalah sedekah perasaan. Dan di balik sedekah hati dan perasaan itu terkandung makna, adanya ketulusan, adanya kecintaan, adanya penghormatan dan penghargaan kepada orang yang kita berikan sedekah. Dan itu terkadang pahalanya jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan sedekah materi yang berbentuk nasi dan lain-lain. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu sedekah, bentuknya makanan, minuman, ataukah dalam bentuk materi lainnya, kita utamakan agar kita menghargai manusia. Jangan sampai dia merasa terhina gara-gara sedekah yang kita berikan. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Dan terakhir saya ingin sampaikan satu ayat di Al-Ihsan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la yuriduna minkum jazaa'an wala syukura kata Allah. Ini penting sekali bagi kita sekalian, utamanya di bulan Ramadan ini. Allah mengatakan, saya memberikan kepada kita, hambanya memberikan kepada orang miskin, kepada duafa, kepada tahanan dan lain-lainnya, semata-mata hanya karena mengharapkan ridha wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, saya tidak mengharapkan balasan darimu. Sama sekali saya tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita berikan sedekah. Bahkan saya tidak mengharapkan terima kasih pun darimu. Nah ini, mengapa ini saya penting sampaikan Bapak Ibu sekalian? Terlalu banyak saudara-saudara kita yang kalau dia memberikan bersedekah kepada duafa, kepada orang miskin dan lain-lain, dia mengatakan doakan karena ini dan sudah sampai sedekahmu. Allah mengatakan ketika engkau bersedekah, saya ada di situ. Disebutkan yang begini, kalau bukan saya itu, saya berorientasi sedekah sampai bisa berjualan, sampai bisa hidup, sampai bisa anaknya bisa sekolah. Ini menjadi kontraproduktif. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Mudah-mudahan kita semua bukan termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Saya tutup dengan kasar kisah singkat yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Sanusi Baca.
ketika merupakan tausiah terakhirnya sebelum dia meninggal. Dahulu kata beliau, di zaman Nabi, seorang sahabat istrinya sakit, tidak bisa bangun. Terus dia tanya, kenapa? Mau sekali makan delima. Karena kasih sayang dan cintanya kepada istrinya, dia jalan kaki masuk ke kota Madinah mencari satu buah delima. Kata Pak Kiai, berangkat masuk ke kota Madinah. Keliling dia dapat satu biji. Dia kembali. Di tengah jalan ada orang tua duduk di tepi jalan, pakaiannya menunjukkan bahwa dia orang fakir, orang miskin, meminta itu delima karena dia dalam keadaan sangat lapar. Berikan saya, tolong saya berikan delima itu padamu. Dia bilang dalam hatinya, istri saya sakit keras, bagaimana saya bisa kembali tanpa delima? Padahal ini jauh-jauh saya datang untuk membeli satu buah delima ini. Terus dia jalan terus. 3-4 langkah kemudian dia melangkah meninggalkan orang tua itu. Dia ingat Nabi pernah bersabda, "Da'u warda'un bis-sadaqah." Obati orang sakitmu dengan sedekah. Kembali Pak Ibu sekalian, kembali dia bawa itu delima, dia berikan kepada orang tua peminta-minta itu. Kemudian dalam keadaan kosong, tangan hampa, kembali ke rumahnya. Sampai di rumahnya, menurut cerita Pak Kiai dan menurut Sanusi Baco, sampai di rumahnya ada istrinya lari-lari kecil dari dalam rumah, bukakan pintu untuk suaminya. Kaget suaminya, kau tadi sakit keras tidak bisa bangun, sekarang apa yang terjadi? Apa dia bilang istrinya? Engkau sudah mengobati saya dari jauh. Hal ini sahabat sampaikan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Langsung ke rumahnya dan menceritakan peristiwa tadi. Apa kata Nabi? Hai sahabat, orang tua peminta-minta tadi itu adalah malaikat yang dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji dirimu. Apakah kau mencintai istrimu, keluargamu, ataukah kau mencintai Allah dan sekaligus mencintai istrimu? Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, puasa kita, tadarus kita, salat sunnah kita, ibadah sunnah kita bisa merubah, memperbaiki, membersihkan hati kita, bukan melakukan jiwa kita yang paling dalam, sehingga insya Allah kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita 1 bulan, dan sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap diberikan kebahagiaan sehingga kita bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha